Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng ngaos hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babagan salat berjamaah. Ingkang nomor 3 sama nika nggih. Lawasaken saking Ja'far bin Amr bin Umayyah anna abahu, bahwasanya bapaknya qala berkata. Bapaknya Ja'far berarti Amr. Ja'far bin Amr bin Umayyah. Bapaknya berarti Amr bin Umayyah. Qala berkata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu dzira'an, makan sambil mindon niku lho nggih. Yahtazu minha, beliau memotong sebagian darinya. Memotong sebagian terus didahar. Fatu iya ila sholah, lalu diazani, dipanggil untuk sholat. Faqoma, lalu beliau bangkit berdiri. Fatoro hasikin, lalu beliau meletakkan pisau. Salahke ladinge, fasolat walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu lagi. Maksudnya sebelumnya sudah wudu, itulah yang tidak batal. Kemudian langsung sholat begitu saja. Yang pertama makan itu boleh ditinggalkan ketika waktu sholat sudah tiba, tidak harus diselesaikan terlebih dahulu. Orang kudu dirampung nese, salah kese, tutup neneh boleh, gitu ya. Diteruskan lagi nanti boleh, ditinggalkan dulu. Cuman kalau makanannya sifatnya makanan yang terbuka gitu ya ditutupi. Ada syariat juga nggih, ditutupi amane daharane ditutupi sih. Semuanya tergantung kondisi. Kalau kondisinya kelaparan, luwen ya dahar sih. Dirampung sih dahare, iku ndak ganggu salatnya. Salat kelingan dahar mungkin dah. Wah, kayak mau piye? Ingkung kayak mau piye kan gitu ya. Karena dia kelaparan ya dimakan dulu. Tapi kalau tidak tinggalkan nanti waktunya diqomati, azan, qomat, lalu Nabi datang untuk memimpin sholat. Bila tidak batal wudunya, seseorang tidak harus berwudu lagi untuk mengerjakan sholat. Nah ini mungkin ada bahasan di fikih ada bahasan. Kalau makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Kalau makan daging unta, kan gitu kan ya. Nanti ada hadis ketika makan daging unta Nabi berwudu sesudah itu atau nyuruh wudu. Lagi batalnya pora itu. Nanti dibahas lagi. Ini dawi wudunya atau beliau berwudunya itu gara-gara batal wudunya atau gara-gara makan daging tadi, gitu loh. Jadi makan daging unta terus batal atau memang sudah batal wudunya, gitu. Nanti ada pembahasan lagi. Cuman di sini bukan untuk kita bahas sekarang ya. Saya sekedar memberikan pengetahuan, pernah ada pembahasan begitu. Yang di sini itu terbukti tidak batal wudunya. Berarti Nabi langsung ngimami sholat, boleh, gitu ya. Tidak harus berwudu lagi. Dados menawi sampun wudu niku anggere dereng batal, belum hadas, ya bisa dipakai sholat beberapa kali sholat ya boleh, bisa. Wit subuh tekan apa? Asar, ora batal, ya ora apa-apa, ora sah wudune. Nggih, dadi subuh tekan zuhur batal. Zuhur. Nanti asar batal ya ora wudune. Ning apa ya iso? Ya mbuh. Mbok menawa nggih. Mbok menawa ora ning kolah itu. Kalau ning kolah ya harus wudu lagi. Makan daging kambing itu bukan sunnah nggih. Karena ia adalah kebiasaan orang Arab termasuk Nabi. Nah, gitu. Oke, aja enek sing nyun sewu nggih, dodolan daging wedhus. Iki sunah Nabi iki, Nabi dahar lho iki. Lah ya mboten to.
gitu. Itu bukan sunnah. Tetapi ada tetapinya. Kalau ada orang, ini ulama ya, bukan hadis. Kalau ada orang dia ngikuti Nabi, tiru-tiru Nabi, mergo Nabi dahar daging kambing, terus dia mana dahar daging kambing, goro-goro tiru-tiru Nabi. Itu dikatakan oleh ulama mendapatkan pahala untuk ganjaran. Kalau sunnahnya bukan sunnah, jadi makan itu makan daging kambing bukan sunnah. Tetapi ada orang mengikuti Nabi kok dahar sampai luas saja enak, aku tak melu pengen kaya Nabi lah, itu ganjaran, dapat pahala, gitu ya. Bukan sebagai sunnah tapi dapat pahala. Ya, itu sekedar pengetahuan saja. Dalam hal ini kaitan dengan sholat jamaah, ya tadi prinsipnya kalau sudah waktunya sholat, Nabi kemudian bersiap-siap untuk mengimami sholat berjamaah. Tapi tadi tergantung kondisi. Contoh ini ada imam di masjid ini atau masjid lain ada imam. Pak imam itu waktu sholat jamaah sudah tiba, terus manjing sholat, dia punya tamu, dua tamu. Tamune waduh jauh ke Papua misalnya gitu ya. Ke Papua apa ke pundi? Aceh gitu kok. Ke Sabang, ke Pulau Sabang atau banget ya. Sampai sini terus ada tamu. Kayak tamunya itu selak pergi lagi ke tempat lain. Jadi tidak lama itu di situ. Kok dirinya aku harus mana? Ya sudah, Pak Imam mohon memberitahu kepada yang di masjid, maaf saya tidak bisa ngimami masjid, saya punya tamu ini. Tamunya selalu ngoneh, aku tak khidmat tamu, di imami liyane sik wae penggantinya siapa? Lho ngoten carane. Gitu loh ya. Jangan diem saja, nanti kalau diem saja dinteni. Begini, di Pak Imam rawuh-rawuh iki. Nah, gitu kan ya. Kan diberitahukan. Sekarang sudah ada HP, gampang loh ya. Beritahukan kepada orang masjid, saya tidak bisa ngimami, saya punya tamu ini, tamunya tamu dari jauh, gek setelah mau pergi lagi. Kalau saya tinggal sholat nanti kasihan, dia tamunya kan jamak biasanya ya, karena musafir. Itu contohnya gitu. Berikutnya Anil Aswad, dari Al Aswad qala, dia berkata, sa'altu Aisyah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Tanya Aisyah itu. Aisyah ditanyai bukan bertanya. Aswad bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumahnya? Nah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Nabi ning dalem iki apa yang dilakukan apa? Qalat Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Nah, ini subhanallah. Beliau itu berada pada keadaan membantu pekerjaan istrinya. Takni khidmata ahli, maksudnya melayani keluarganya, melayani keperluan keluarga atau istri-istrinya. Fa idza hadaratis sholatu, apabila sholat itu hadir, tiba waktu sholat, kharaja ila sholat, beliau keluar untuk menegakkan sholat. Jadi Nabi niku nek teng dalem, Nabi nggih, nek teng dalem niku ngewangi garwane, ngewangi keluarganya. Nah itu. Ini contoh suami teladan ini ya. Kalau teladan itu begitu. Neng omah ki yang saya ora gur tengok-tengok, ora gur ngongkon tok ya ditandangi. Gawean ngomah apa? Tandangi. Sing tandangi. Kan gitu ya. Itu kalau seorang kepala rumah tangga yang baik itu seperti itu. Nabi mengajarkan begitu. Yakunu fi mihnati ahli, kata Aisyah. Beliau itu dalam posisi membantu keluarganya, melayani keluarganya, fi khidmati ahli, bahkan khidmah itu apa? Melayani. Nah, gitu ya. Tetapi walaupun begitu, kok nek waktune salat ya ditinggal salat. Nah, gitu. Ora kok sibuk ngurusi omah terus salate keri sing dikerekke salate mboten. Karena hal idza hadratis sholatu kharaja ila sholat. Beliau kemudian keluar rumah untuk mengerjakan sholat, untuk ngimami sholat. Betul. Jadi kadang-kadang nih sebagian bapak, sebagian suami itu merasa sudah bekerja di luar, kesel tuh nggih, saya tuh nggih, kan ngomah, kamu tak wis ora ngomong-ngomong turu tok wae, leren tok. Ya boleh, cuma ada waktunya ya, ora gur turu tok yang saya nggih. Ning omah ki ora gur sare tok, ora gur leren tok, ning yo ngewangi sak isane tentunya. Isane apa? Ubah-ubah. Mosok ubah-ubah kok gaweane wong lanang mboten.
Umbah-umbah niku gawean ngomah ngoten lho. Umbah-umbah itu pekerjaan rumah. Yang mengerjakan siapa terserah gitu. Ibu boleh, bapak boleh, anak boleh gitu. Itu ya, harusnya itu gawean pembantu rumah tangga. Ya tidak selalu, tergantung aturan di rumah itu piye. Ngoten nggih. Enten cerita nih, ada cerita. Ada anak pondok. Anak ini biasa di rumah itu biasa mencuci dengan mesin cuci. Dengan ya, mesin cuci. Tidak pernah diajari anak ini carane ngumbah baju tanpa mesin cuci iki piye. Belum pernah diajari anak ini tadi. Terus masuk pondok dia. Masuk ke pondok, lelah di pondoknya itu tidak ada mesin cuci. Nah, tidak ada mesin cuci. Akhirnya dan di itu pondoknya nyuci sendiri, tidak ada bagian laundry, tidak ada. Pondoknya itu di situ memang diajari nyuci sendiri. Apa yang terjadi? Si anak tadi yang di rumah biasanya pakai mesin cuci itu ya, itu memasukkan bajunya, dia pakai ember besar gitu, ember gede. Bajunya masukkan situ, terus dikasih sabun, terus diputer. Wer gitu, puter. Pakai tangannya itu. Puter gitu. Orang kaget, loh, kowe ngomong kowe. Aku sedang mencuci katanya gitu. Loh kok ngubah kok yang ngono kuwi mah? Lah mesin cuci kae ngono kuwi ya puter gitu. Jadi ternyata dia memperhatikan mesin cuci itu terus diputar. Jadi dia tangannya itu pengganti mesin gitu loh. Tangannya muter-muter gitu. Muter-muter sehingga bajunya itu muter-muter di ember itu putar-putar gitu. Nah itu contohnya gitu. Contohnya tahu diulang kok ning omah. Nah, akhirnya begitu. Alhamdulillah dia mondok. Jadi diberitahu oleh gurunya, oleh teman-temannya, orang ngono carane ngubah ngene lho. Nah, diberitahu. Dadi mudeng. Makanya hal-hal begitu itu kadang-kadang anak kita cilik mosok enggak apa-apa, sejak kecil diajari mandiri. Betul nggih? Ngene carane ngubah ngene. Anggo mesin cuci ngene, orang mesin cuci carane ngene, diajari. Sehingga nanti dia ketika menampaki usia dewasa, sanawiyah misalnya SMP ya, pondok dia sudah bisa. Wis mudeng carane ngubah. Ora mung diputer niku wau. Lah diputer sik piye oleh. Wah iki puter pokoknya mesin cuci ngene iki kok. Puter-puter gitu. Ya enggak begitu ya. Jadi kembali ke sini Rasul di rumah rapi tentang dalam itu membantu pekerjaan rumah. Lah kita juga gitu, bapak-bapak ya, kita membantu pekerjaan rumah sebisanya tentunya. Ora kok kabeh, mboten, saisane, sebisanya. Nabi biasa membantu pekerjaan rumah tangga keluarganya atau istrinya, ya. Sholat jamaah lebih penting daripada pekerjaan rumah tangga. Maka Rasulullah meninggalkan itu untuk menegakkan sholat. Nah, nek wandine sholat ya terus salat, ora kok entek-entek ning ngono tok, mboten, gitu ya. Pekerjaan rumah tangga adalah tugas bersama anggota rumah tangga, bukan menjadi pekerjaan khusus untuk orang tertentu, mboten. Isa-isa kuwi gaweane wong wedok mboten, gawean ngomah. Isa-isa niku. Dikerjakan sama saja boleh kok. Laki-laki ya boleh, perempuan ya boleh, bapak boleh, ibu boleh, anak boleh, pembantu ya boleh gitu. Kalau itu pekerjaan rumah kok. Ngepel tugasnya siapa? Ngepel itu gawean ngomah. Begitu loh ya. Gawean sing lakoni sapa? Terserah, diatur saja. Diatur. Sekarang bagian bapak ini, bagian ibu ini, bagian anak ini. Kalau punya pembantu rumah tangga ini, kan gitu. Ora yang saya nggih. Ora kabeh pokoknya sing ngurusi pembantu. Kabeh sejak dari melek moto tekan mermoto kabeh kadang pembantu. Niku mengkene pas pembantune pulang, bodo-bodo niku rusak omahe itu. Ora nek sing iso gitu. Karena ora nek sing iso pembantune tok. Akhirnya semuanya jadi amburadul rumahnya, ndak karo-karuan karena ndak ada yang bisa membersihkan. Karena tidak pernah diajari, dibiasakan. Nah, nanti nggih. Kembali ke sini ya. Jadi ini dalam hal kaitan dengan yang lain, ini masalah rumah tangga tadi ya. Jadi pekerjaan rumah tangga itu tugas bersama anggota rumah tangga, bukan menjadi pekerjaan khusus untuk orang tertentu. Masak, gaweane sapa? Gawean rumah tangga. Bapak masak ya boleh. Bahkan kalau kita lihat koki-koki itu kan malah kakung-kakung loh ya. Kebanyakan loh ya. Enggak semuanya perempuan, banyak yang laki-laki. Jadi dalam hal masak itu sebenarnya malah kemampuan laki-laki lebih daripada perempuan, biasanya gitu. Walaupun tidak semua orang bisa masak. Tidak semua orang bisa masak, ya, tapi ada orang-orang yang bisa masak dengan baik. Contohnya begitu. Sebelum ada pertanyaan, saya baca satu hadis dulu ya.
An Abi Kilabah qala ja'ana Malik bin Huwairis fi masjidina hadza. Abu Kilabah berkata, Malik bin Huwairis datang ke masjid kami ini. Faqala, lalu dia berkata, inilah usolli bikum wa ma uridu sholata. Aku akan sholat untuk kalian, tapi aku tidak ingin sholat jane. Nah, maksudnya gimana? Usolli, aku akan sholat kaifa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli. Nah ini, aku akan sholat untuk menunjukkan bagaimana aku pernah melihat Nabi itu sholat. Malik bin Huwairis ini kan sahabat ya. Aku teli Abi Kilabah, lalu aku berkata kepada Abu Kilabah, kaifa kana yusolli, bagaimana keadaan dia itu sholat? Qala mithla syaikhina hadza wa kana syaikhuna, seperti sholatnya syekh kita ini, guru kita ini, dan dia adalah seorang syekh, orang yang sudah tua. Syekh itu orang tua. Ya jelisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud, beliau itu duduk ketika mengangkat kepalanya dari sujud, qabla an yanhadha fir raqatil ula, sebelum beliau bangkit pada rakaat yang pertama. Di rakaat pertama ke rakaat kedua itu, dari rakaat pertama ke rakaat kedua, dari sujud nggih, terus ngadeg to nggih, jumeng to nggih, niku nganggo leren sik. Itu yang disebut julusul istirahah. Terus Nabi niku nek saking rakaat pertama atau rakaat kedua kan tanpa tahiyat ya, tanpa tasyahud kan, bibar sujud sakderenge jumeneng niku nganggo leren sik, duduk istirahat. Kita kan sudah kenal nih. Jadi kan kalau orang sholat, anggaplah kiblatnya sana nggih. Kiblatnya sana, kita anggap sana saja untuk contoh. Dari sujud gitu kan, awalnya dari sujud begini, sujud, lalu kan ini mau bangkit ke rakaat berikutnya, itu pakai istirahat gini loh, leren gini sih, baru bangkit, betul langsung. Jadi tidak begini terus langsung bangkit begini, enggak, gitu. Tidak begitu kalau Nabi, tapi pakai istirahat dulu. Jadi dari sujud, terus duduk istirahat dulu, memang duduk dulu, terus baru bangkit untuk rakaat berikutnya. Gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh Malik bin Huwairis ini tadi, yang dikerjakan oleh Malik bin Huwairis. Jadi kalau mau bangkit dari sujud ke rakaat berikutnya pakai duduk sik, lenggah sik. Jenenge julusul istirahah, duduk istirahat. Gitu ya. Dan Nabi SAW melakukan yang seperti itu tadi. Masjid kami, dikatakan Masjidina, itu adalah Masjid Basrah ya, di Basrah sana. Basrah itu di Irak kalau sekarang ya, Basrah. Duduk yang disebutkan ini dikenal dengan duduk istirahat. Praktek sholat untuk mengajar itu boleh, bahkan perlu untuk murid. Nah, gitu. Jadi kalau praktek sholat itu diajarkan dengan cara praktek. Ini loh carane salat iki, deloken ngene iki, lihatnya seperti ini. Itu nggih. Terus panjenengan menawi mucal, lare-lare utawi siapa yang mau diajari sholat ya begitu, dipraktek nih. Ngene loh carane sujud ngene, carane rukuk ngene, carane tahiyat ngene, tasyahud begini dan seterusnya. Jadi ya, kayaknya maka kalau aku cek nom ora usah nganggo istirahat, mboten, nek Nabi nganggo istirahat. Ini itu Nabi mengajarkan kepada kita loh, pakai duduk istirahat terlebih dahulu. Baik, sudah 3 hadis saya bacakan. Barangkali ada pertanyaan, kalau ada, monggo. Monggo. Mboten ditentukan lamanya, tapi nggih sekedar untuk istirahat saja. Tidak ditentukan lamanya berapa. Nggih, sekedar leren sebentar terus naik lagi. Mboten nggih mboten tanpa baca apa-apa. Jadi gampangannya nggih kalau orang ya selonggarnya orang, misalnya dari sujud gini tadi ya, sujud terus duduk dulu. Cukup, naik lagi, ya gitu loh. Jadi sekedar duduk sebentar nggih. Enggak tahu berapa detik, terserah saja nggih. Artinya masing-masing orang mungkin beda-beda. Aku sih rada sauntor rasa ya apa-apa, tapi nanti terus bangkit lagi. Cuma kalau imam, karena dia imam mestinya kan dia diikuti oleh makmumnya. Makanya makmumnya enggak tekke.
Nggak tak kene imame tesih duduk istirahat ya jangan naik dulu gitu ya, karena kan kita jadi makmum. Kalau kita jadi makmum ketika imamnya masih duduk istirahat, Allahu Akbar pasti leren istirahat sih, ya kita tunggu dulu nanti dia bangkit, nah kita baru mengikuti. Gitu. Enggak baca. Oh, bacanya Allahu Akbar. Ya dari jadi gini, kalau masalah baca takbir itu ada 3. Ada yang membacanya bersamaan dengan gerakan, ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya. Jadi 3 pendapat ya, 3 pendapat ulama. Kalau saya katanya ditanyai, saya mengikuti yang bareng. Jadi kalau sujud, dari sujud ya, anggaplah kiblatnya sana ya. Sujud begini kan. Sujud, kemudian bangkit. Allahu Akbar. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang pekerjaan itu apa? Mengucapkan takbir. Jadi panjang ya. Allahu Akbar gitu. Ada yang sesudahnya rampung baru takbir, selesai sampai berdiri sudah begini baru Allahu Akbar. Nah gitu. Ada yang sebelumnya. Jadi Allahu Akbar sih lungguh gitu. Jadi masih duduk tadi sudah bar gitu. Jadi dari sujud ya, sujud begini, kemudian Allahu Akbar, masih begini, ya munggah dulu. Makanya makmumnya nggak tekni imame, gitu. Nggak tekni isi lungguh pora gitu. Masih lungguh ya jangan naik dulu, karena kan ngikuti imam. Gitu ya. Makanya kalau dalam sholat berjamaah ya, kita sholat berjamaah, itu rekaat. Shaf pertama itu jadi imamnya shaf kedua. Shaf kedua jarinya shaf kedua, maksudnya ngikutinya karena nggak iso weruh imam langsung. Yang bisa melihat imam langsung itu kan shaf pertama, okay. Shaf kedua mungkin kaling-kalingan shaf pertama toh. Nah shaf pertama itu jadi imamnya shaf kedua gitu. Nggak tek shaf pertama wis do rukuk ah melu rukuk gitu. Lah shaf pertama rukuk ngopo? Lah wis imamnya wis rukuk. Oh ngoten lho. Harusnya begitu kudune gitu. Lah kok kudune? Karena biasanya ora orang krungu Allahu Akbar ya wis gitu. Padahal mbuh kono wis piye gitu kan gitu nggih. Makanya itu tadi. Saya mengikuti ulama yang mengatakan tadi bunyinya itu sepanjang Allahu Akbar, panjang memang karena ngadeg kok suwe gitu. Sujud juga gitu, Allahu Akbar sujud panjang juga gitu. Karena dari berdiri ke sujud. Ada lagi? Nggih. Sesudah tasyahud. Mboten seperti rakaat. Angkat tangan itu hanya pada rakaat sesudah tasyahud. Jadi rakaat ketiga dari 2 ke 3 itu saja. Jadi kalau dari rakaat pertama ke kedua itu tanpa angkat tangan, takbir saja. Jadi madhep niku nggih. Ini raketok ngono raketok. Jadi kan dari sujud ya. Sujud Allahu Akbar. Langsung begini, tanpa angkat tangan. Kenapa? Karena di hadis disebutkan angkat tangan itu hanya sesudah tasyahud. Kalau dari tasyahud tadi dari rakaat kedua ke rakaat ketiga kan ya, gini kan, tahiyat kan tasyahud, kemudian bangkit ke rakaat ketiga. Allahu Akbar, ini pakai angkat tangan. Angkat tangannya seberapa? Bisa segini, bisa sepundak, bisa sedada. 3. Setelinga sini, atau sepundak, atau sedada. 3-tiganya ada dalilnya. Ini mboten semanten iki kurang dhuwur. Orang ini ya ini juga ada. Keduren gitu. Karena salat pakai dalil nggih. Nabi anune piye? Mau sesuai setinggi telinga gini boleh. Mau setinggi sejajar pundak boleh, sejajar dada ya boleh. Ada lagi nuwun nggih? Iya. 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 Iya, iya. Kalau onam betul. Iya.
Nggih. Nggih, itu memang dibedakan antara daging kambing dan daging unta. Cuma yang tadi nggih, dengan daging kambing itu ada hadisnya itu di Sunan Abi Dawud ada hadisnya. Nabi makan daging unta kemudian berwudu. Tapi ini dibahas juga oleh ulama. Ini wudune mergo makan dagingnya apa mergo batal wudune gitu loh. Dibahas begitu. Satu, yang kedua, wudu di situ tuh maknanya wudu atau berkumur gitu. Masalah fikih masalahnya nggih. Hadisnya ada, memang hadisnya ada. Nabi kemudian berwudu atau berwudulah kalian gitu. Nabi nyuruh berwudu gitu. Tapi ada lagi yang pertama tadi masalah tadi apakah memang sebelumnya itu belum wudu terus suruh wudu atau sudah wudu tapi batal dengan hadas gitu loh, bukan dengan makan daging itu. Terus jadi yang itu. Sekarang yang mengatakan itu batal wudunya baik. Sekarang makan kok beda antara daging kambing dengan daging unta? Yang mengatakan batal wudunya memang beda, dibedakan antara daging kambing dengan daging unta. Enak beda nih. Bagi yang mengatakan batal oke. Bagi yang mengatakan batal memang begitu. Sebagaimana orang boleh sholat di kandang kambing, tapi boleh sholat di kandang unta. Gitu. Ada hadisnya juga. Sholat di kandang unta nggak boleh. Sholat di kandang kambing boleh. Nah, itu ada bedanya. Makanya, ya. Oke, sama-sama bau, masalah baunya itu sama-sama bau. Tapi maksudnya di tempat unta menderum gitu loh, bukan karena dikenal adanya kandang ya. Tempat unta ini diderumkan di situ. Biasanya lereng yang kono gitu. Mabarikul ghanam, mabrakul ghanam, itu tempat menderumnya unta. Gitu ya. Ada lagi? Cekap? Lanjut ya. Berikutnya hadis yang keempat dalam bahasan kita ini. An Abi Musa di halaman 2 nggih. An Abi Musa qala maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sakit gerah, Nabi gerah fastadda maraduhu lalu menjadi parah sakit beliau. Sakit yang sampai akhirnya beliau wafat niku nggih. Faqala lalu Nabi bersabda, karena sakit harus yang imami kan enggak bisa ngimami kok gerah. Muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas. Kalian suruhlah, perintahlah Abu Bakar tuh supaya dia ngimami orang, ngimami manusia, ngimami jamaah masjid. Faqalat Aisyah berkata, innahu rajulun raqiqun. Abu Bakar itu orang yang lemah, cengeng, gampang nangis. Padahal bapaknya sendiri nih ya, bapaknya Aisyah kan Abu Bakar. Idza qama maqamaka, apabila dia itu berdiri di tempat berdirimu ya Rasulullah, dia jadi imam. Lam yastati an yusolliya binnas, dia tidak mampu sholat ngimami orang. Gara-gara anek maca Quran mesti nangis. Nah, gitu loh. Kuat, dadi ra kuat. Jadi nangis. Terus qala Nabi berkata, "Muru Abu Bakrin fal yusolli binnas." Perintah Abu Bakar supaya dia salat ngimami orang. Fa'adat, lalu Aisyah menjawab dengan jawaban yang sama, "Innahu rajulun raqiq idza qama maqamaka lam yastati ay yusolli binnas." Gitu loh. Mengulang lagi sabda yang sama. Faqala Abu bersabda, "Muri Abi Bakrin fal yusolli binnas." Suruhlah Abu Bakar supaya ngimami salat. Fa inna kunna sawahibu Yusuf, karena sesungguhnya kalian itu teman-temannya Yusuf, saudara-saudara Yusuf. Maksudnya, kalian tuh koyo sedulur-sedulur Yusuf itu, Nabi Yusuf itu. Saudara-saudaranya kan memukili, menjahati Nabi Yusuf tau nggih. Jadi Nabi Yusuf tegur kene sumur kan gitu kan. Jadi maksudnya kalian itu nek ora gelem ngakon Abu Bakar, aku kan wis ngakon kowe. Kono dikongkon Abu Bakar kono. Malah ra gelem malah bantah kowe kaya sedulur-sedulur Yusuf wae, malah bikin rekayasa. Nah gitu loh, mau bikin rekadaya. Jadi didukani oleh Nabi. Fa'atahur Rasul, maka datang padanya Ar-Rasul, utusan Nabi. Rasul di sini bukan Rasulullah. Utusan Rasul ya, utusan Rasulullah. Datang kepada Abu Bakar, fa shalla binnas fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar itu salat ngimami manusia, ngimami jamaah pada saat Nabi masih hidup, fi hayatin Nabi. Nabi sugeng sudah ngimami salat gara-gara Nabi gerah sakit. Imam Bukhari menempatkan di sini pada bab orang yang berilmu dan berkeutamaan itu lebih berhak mengimami. Nah ini nanti ada bahasan lain. Jane sing luwih berhak ngimami ki sapa? Wong sing luwih pinter agamane, pinter Quran, pinter hadis, apa sing luwih akeh hafalane? Nah gitu loh ya. Nanti ada bahasan lagi ini. Iki hafalane akeh.
Jek enom ning apalane akeh. 10 juz. Nah, iki sing sepuh iki luwih mudeng Quran, mudeng hadis ning apalane lagi sak juz. Juz amato gitu ya. Jadi 30 juz ini cuma 1 juz saja. Gimana yang lebih utama yang mana? Nanti ada bahasan ulama. Salah satu ulama yang mengatakan yang lebih utama adalah yang punya keilmuan yang banyak pakai hadis ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ini punya hafalan Quran, tapi tidak banyak hafalannya. Kalah oleh contohnya Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas. Wah, ini orang-orang ini hafal Quran tenan itu, hafal Quran dan paham juga punya pengetahuan tentang Quran. Tetapi dalam hal kepahaman din, ketakwaan, keutamaan lebih utama Abu Bakar. Nah, gitu loh ya. Dan Nabi dawuh ya Abu Bakar. Sehingga bagi yang berpendapat ini ya, berpendapat bahwa yang imam itu orang yang faqih, orang yang afqah itu ya. Aqra itu artinya yang afqah itu pakai dalil ini. Iki nek wong hafalane akeh-akeh ning iki anu sing luwih mudeng agama iki gitu ya. Imam ngoten gitu loh ya. Jadi ada yang berpendapat begitu. Yang lain tidak. Pokoknya sing paling akeh hafalane iki hafid ya wis sing imame sing hafid wae. Nah, gitu karena dia lebih punya pemahaman, lebih punya hafalan lebih banyak, bacaannya juga lebih bagus, lebih baik bacaannya. Gitu. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang paling berilmu dan paling utama sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Jadi Nabi memang mengenal, orang-orang kenal. Pokoknya Nabi Rene ini ganti Abu Bakar. Sampai ketika Nabi wafat, yang jadi khalifah pengganti adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu ya. Alasan penolakan pengimaman Abu Bakar, yakni karena dia orang yang mudah menangis ketika baca Quran adalah alasan yang tidak syar'i sehingga tidak diterima Nabi. Abu Bakar kena imami mungkin lagi maca nangis, mungkin nangis rampung salate ya, nganggo nangis ya, kan gitu ya. Itu tidak syar'i, ora apa-apa, nangis ora apa-apa kok. Nanti dibahas lagi oleh ulama, ini jenenge fikih, macam-macam bahasane. Nangis ki batalke salat ora? Ngoten. Ora batalke. Lah nyanten Nabi nangis Abu Bakar nangis ya ora batal. Iya, ora batale piye? Nangise iki sing piye sing ora batalke salat ki? Ada yang menyebutkan nangis asal tidak bersuara. Lha apa ya iso itu. Nangis ra nyuwara iku ya eneng. Ya gur dipethok lho. Enek sing nangis asal suarane iki ora punjul saka satu huruf. Gek piye kuwi? Satu huruf iki ngene. Nangis sih pirang huruf tadi nangis ini. Jadi artinya sebenarnya gini sebenarnya orang itu, dalam sholat, ini kan orang oleh toh mengucapkan omongan yang di luar sholat kan nggak boleh toh. Bahasanya di situ itu. Jadi akhirnya piye nangis ki piye? Maka nanti kalau sekedar keluar air matanya, sekedar terdengar sesenggukan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lah gitu tuh batal orang salate kan gitu tuh ya. Ada pembahasan di situ. Kalau kita lihat ya, ini komen ya, kono dibahas itu, tapi ternyata ya ada pembahasan begitu. Baik, di sini ini nangisnya Abu Bakar tentu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Dalilnya ada. Nabi Abu Bakar nangis tetap saja mengimami sholat boleh. Jadi begitu itu boleh. Maca Quran nggak nangis sih rapopo, malah bagus karena dia tahu maknanya Quran tadi, terus dia memahami terus jadi menangis. Ya mungkin saja. Berikutnya sudah di sini kalau ada pertanyaan ya. An Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana tabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah Anas jadi mengikuti Nabi, ngenger kepada Nabi wa khadamahu wa sahibahu dan melayani beliau dan mensahabati beliau, menyertai beliau. Ana Abu Bakrin kana yusolli lahum fi waja'in Nabi. Adalah Abu Bakar itu mengimami salat mereka pada saat Nabi sakit, pada saat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tuwfiya fihi yang akhirnya Nabi itu wafat padanya, gerah atau sedo. Hatta idza kana yaumul itsnain, sampai ketika hari Senin, yaumul itsnain, wa hum sufufun fi shalah, mereka sudah bersaf-saf dalam salat. Jadi sudah motosaf, siap. Fakasyafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membuka sitral hujrati, menyingkapkan membuka tirai kamar beliau. Yang duru ilaina, beliau melihat ke arah kami, wa huwa qaimun, dan dia itu berdiri, Nabi itu berdiri, jumeneng gitu loh, tidak duduk, kan gerah loh ya.
wis iso jumeneng, terus melihat ke arah kami, ka'anna wajhahu waraqatu mushaf, seolah-olah wajahnya itu lembaran mushaf, saking cerahnya gitu ya, wajahnya cerah, tampak sehat gitu. Summa tabassama yadhaku, kemudian Nabi itu tersenyum, tertawa. Nabi itu kalau senyum, nggih, Nabi itu nek mesem niku wajane waja napa? Giginya kelihatan. Di mesem Nabi itu nek mesem untune ketok gitu. Itu disebut tabassama dohak. Ya tabassam ya hak itu gitu, tabassama dohik. Tersenyum tertawa itu gitu. Jadi tersenyum tapi giginya kelihatan. Jadi Nabi begitu senyumnya itu. Maka dikatakan tabassama ya hak. Tidak terdengar suaranya, orang guyu ngekek mboten, tapi tersenyum terlihat giginya. Fahamamna an-naftanina minal an-naftatina, maka kami ingin untuk kami terfitnah. Terfitnah itu maksudnya membatalkan sholat. Minal farohi disebabkan karena gembira biru yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Jadi gini ceritanya. Nabi itu di hari Senin itu, kan sedane dina Senin lagi. Dina Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sedane Nabi niku sami kali lahirnya Nabi. Di hari yang sama, di tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal. Terus Nabi di hari itu beliau membuka tirai kamarnya, terus ngelihat para sahabat itu. Loh, kok sahabat ya weroh Nabi, karena Nabi itu ada di kamarnya Aisyah. Kamarnya Aisyah itu ada di sebelah selatan Masjid Nabawi nggih, bagian kidul selatan. Padahal nek teng Masjid Nabawi niku salate madhep pundi? Madhep kidul. Nah, gitu. Jadi nek Masjid Nabawi niku salate madhep kidul. Mekah di sebelah selatan to nggih. Jadi para sahabat menghadap ke sana, menghadap ke arah selatan. Di situ ada kamarnya Aisyah. Nabi gerai ketika sedo itu, gerai dirawat di kamarnya Aisyah. Nabi buka tirai. Nah, sehingga sahabat yang di sop pertama atau sop kedua ngelihat Nabi gitu loh, meruh. Bukan karena mengo, bukan, karena meruh ning arah kiblat tok gitu loh. Meruh Nabi membuka tirai, berdiri, melihat orang sholat terus tersenyum tadi. Jadi senyum sambil kelihatan giginya. Maka para sahabat tuh pengen batalke sholat. Terus saking senengnya pengen batalke sholat, terus datang pada Nabi itu, apa-apaan cium atau memeluk atau setidaknya salaman gitu loh ya. Karena ngelihat Nabi sudah sehat. Gitu ya. Terus bukan hanya itu, bukan karena ini terfitnah ini. Fanakaso Abu Bakrin ala akibaihi. Kemudian Abu Bakar mundur dari liasilah sof untuk dia masuk ke dalam sof. Jadi begini, gambarannya kalau sana kiblatnya ya, Abu Bakar jadi imam kan, jadi imam, Abu Bakar ngelihat Nabi di situ kelihatan, terus Abu Bakar mundur begini, golek sof di belakangnya gitu loh. Maksudnya bukan supaya diimami Nabi, karena Abu Bakar merasa Nabi mau ngimami gitu loh. Nabi kan membuka tirai nggih. Ki gagek Nabi arep ngimami karena masih di rakaat pertama, belum berubah rakaat kedua belum. Karena Nabi ada di situ mau dikira mau ngimami, Abu Bakar mundur untuk masuk ke dalam shaf gitu. Masuk ke dalam shaf pertama sana, di situ jadi kosong biar diimami oleh Nabi. Maksudnya Abu Bakar begitu. Jadi biar Nabi ngimami, biar Abu Bakar mundur ke arah shaf. Tapi fa asyara wadonna, ini kan wadonna dan menyangka, Abu Bakar menyangka anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijun ila shalah. Nabi mau keluar meh metu saka kamar, tujuannya mau ngimami salat karena masih di shaf di rakaat pertama. Belum rukuk ini, masih rakaat pertama. Tidak akan Nabi tidak telat itu, tidak telat kehilangan rakaat tidak. Masih di rakaat pertama masih baca. Tapi ngelihat Nabi gitu, wah. Nabi harus ngimami, bukan mundur. Karena sebelum kejadian ini itu Nabi keluar kemudian jadi makmumnya Abu Bakar. Sudah kita bahas dulu ya, nek kelingan dengan ini. Dulu kan ada di waktu salat itu kita bahas Abu Bakar, Nabi keluar sebelum kejadian ini dipapah oleh Ali dan Abbas, dipapah sehingga didekatkan ke shaf. Terus dia ada di shaf pertama Nabi itu, terus Abu Bakar mundur dikasih isyarat teman-teman, "Wis kau tetep nang kono." Orang nganggo ngendika nek dikasih isyarat kamu tetap di situ saja. Bukan tetap mundur Nabi maju kemudian imami. Nah, kan gitu kan ya, ceritanya begitu. Itu pernah kejadian. Maka karena ada kejadian dari begitu, Abu Bakar menyangka wa dzanna annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kharijun ila sholat, keluar untuk sholat. Tapi fa asyara ilaina nabiyyu, maka Nabi berisyarat kepada kami, ilaina, fa asyara ilaina, Nabi berisyarat kepada kami, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an atimu sholataku, sudah kalian sempurnakan salat kalian, tutupno salatmu, aku ora arep ngimami, aku gur weruh tok wis gitu loh. Tidak ikut sholat di masjid, tidak. Memang belum sembuh sesungguhnya, baru agak merasa agak ringan sedikit gitu ya. Terus wa arqas sitro, lalu Nabi menurunkan siter tirai, fatuhu fiya min yaumihi, lalu beliau wafat pada harinya itu, hari Senin itulah sesudah asar ya, atau menjelang waktu asar atau sesudah asar Nabi situ. Nah ini mungkin kejadiannya waktu zuhur barangkali ya, waktu zuhur atau subuh. Waktu itu Nabi pernah lihat membuka tirai, sahabat do seneng kabeh, dia merasa Nabi sudah sembuh, sampai pengen batalkan sholat, sampai Abu Bakar mundur pengen mempersilahkan Nabi ngimami sholat, tapi ternyata tidak. Itulah saat terakhir mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Baik, keterangannya dulu. Komunikasi orang yang sedang sholat dengan orang yang tidak sedang sholat, orang yang tidak sholat itu dengan isyarat, boleh pakai isyarat. Gitu ya. Sudah saya terangkan dulu ya. Kita sholat, terus ada orang datang, adik kita atau kakak kita atau suami atau istri, boleh kunci motor atau mobil, kuncinya mana itu ya, kita sedang sholat, terus kan duduk gini boleh, boleh, pikir toh, sholat atau karo duduk boleh, kalau emang perlu, gitu loh ya. Bangane golek ora ketemu, gitu kan ya, ataupun jadi dikantongi, jika kayak saya lagi meras saya lagi wes, oh dikantongi ya, jika boleh. Ya, jadi memberitahu itu. Dalilnya salah satunya ini, dalil yang lain kejadian Aisyah dan Asma. Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, itu kakak adik, beda ibu tapi nggih. Ibunya beda tapi bapaknya sama-sama anaknya Abu Bakar. Aisyah itu sedang sholat gerhana, sholat gerhana, sholat kusuf. Sedang sholat kusuf, rukuk dia, sedang rukuk. Lah Asma keluar, enggak tahu ini sholat apa ini. Kok orang jenis sholat kok sholat gitu. Asma belum tahu kalau itu ada syariat sholat gerhana, belum tahu. Terus kok sholat ini apa ini? Kok sholat ini apa ini gitu kan. Aisyah sambil rukuk gini, di hadis disebutkan ya, sambil rukuk gini, sambil nunjuk ke arah atas gini, tangannya nunjuk ke arah atas gini. Terus Asma ngelihat dulu, oh gerhana toh, nah gitu loh. Itu begitu tuh boleh. Gitu. Berarti iki sholat apa toh? Aisyah tidak jawab, tapi nunjuk ke arah atas gitu. Dhuwur delok, oh kayak gerhana. Nah, terus Asma tahu ternyata itu sholat gerhana. Gitu tuh boleh, gitu loh ya. Pakai isyarat nih kan, orang ngomongan batal. Sing salat dong sing batal. Sing ora salat ora salat kok, omongan ya ora apa-apa. Para sahabat sangat mencintai Nabi sehingga mereka ingin membatalkan salat untuk menyebut Nabi yang nampak sehat. Iki nek cara wong Jawa niku biasanya wong niku nek arep tilar, arep sedo niku di hari terakhir itu tampak sehat. Biasanya gitu. Tidak selalu. Biasanya begitu. Sama dengan kejadian di masa ini, Nabi sama yang mau hari terakhir ini kan juga gitu. Nabi sehat gitu. Tampak sehat, jane durung sehat tenan, ning rada enteng gitu loh. Yang tahu itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Suatu ketika di hari itu juga Abbas itu sama Ali datang ke rumah Nabi, ya jenguk gitulah ya, untuk nggak tahu keseberapa kalinya. Nabi gerakan cukup lama nih, beberapa hari dijenguk berkali-kali. Lah ini waktu jenguk terakhir itu Abbas mengatakan, ketika Ali keluar dari rumah Aisyah, kamarnya Aisyah tanya, bagaimana keadaan Nabi? Alhamdulillah Nabi sudah sembuh. Karena memang tampak sehat itu, tampak sembuh. Agak jauh gitu dari kerumunan orang, Abbas ngomong pada Ali, saya ini tahu sudah berkali-kali ngalami Bani Abdul Muthalib, Bani kita ini kalau dia itu mau mati. Saya sudah melihat. Dan saya lihat wajahnya Nabi itu wajah orang yang mau mati. Abbas mengatakan begitu. Kalau kamu masih punya hajat, masih punya kebutuhan mau nyampaikan pada Nabi, sampaikan sekarang ya Ali. Karena ini wajahnya itu memang tampak sehat. Ini wajahnya wajah orang yang mau meninggal. Itu kata Abbas bin Abdul Muthalib, ada hadisnya ya, jadi disebutkan seperti itu. Nah ini contohnya ini tadi. Jadi
Jadi karena mencintai Nabi, Nabi kok sehat, wah seneng banget gitu loh, seneng banget seolah-olah aku tambah sekali sholat, tak nyambut Nabi gitu. Tapi tidak kan, disuruh tetap sholat, teruskan sholatnya. Senyum Nabi adalah tersenyum dengan mulut yang menampakkan gigi, tabasama dohik istilahnya gitu. Jadi tersenyum, giginya kelihatan. Ini pengen mirsani teng dalam, delok ning ngarep kaca. Aku piye to? Tersenyum kan kita untune piye to? Nah, gitu to ya. Berusaha begitu. Ngomong tak ngono ki, tiru-tiru Nabi aku ki. Pengen kaya Nabi. Nabi ki nek tersenyum dengan tabasamul dhahik. Kertas mushaf adalah kiasan dari lembutnya kulit, jernihnya rona wajah berseri dan ketampanan. Nabi itu memang ganteng nih. Nabi itu memang tampan sehingga wajahnya itu bagus gitu. Orang suka melihat. Makanya itu digambarkan nek wong loro kan jadi tampak susah gitu wajahnya kan kelihatan ini wajah orang sehat ini gitu. Makanya dikatakan tadi seperti kertas mushaf sebutannya begitu. Sebelum ada hadis berikutnya agak panjang nih ya. Nggak tahu sampai apa enggak. Ya ada pertanyaan barangkali, monggo. Silakan. Ya, monggo. Tentang imam sholat. Di masjid ini sudah terbentuk imam rawatib. Tapi ada apa? Terus kadang-kadang ada tamu datang dan imam rawatibnya itu ada, malah nyuruh orang tamu untuk imam, itu bagaimana Pak? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah bacaan seorang imam itu surat panjang dan pendeknya itu mempengaruhi kebaikan makmumnya? Terima kasih. Yang pertama tentang imam menyuruh orang lain imami. Jadi tapi yang nyuruh bukan imamnya, yang nyuruh bukan imamnya rawatib, suruh ngimami. Oh gitu. Tamu disuruh ngimami. Ya kalau yang nyuruh bukan imam mestinya tidak boleh kan imamnya siapa yang berat imami kan ya imamnya. Kalau ada urutannya imam satu nggak datang, yang imam kedua, yang kedua nggak datang, imam ketiga, yang datang tamu mata. Harusnya begitu, dibuat begitu lah. Kalau kemudian orang lain ya mestinya tidak benar. Kecuali kalau imam rawatibnya mempersilahkan, artinya boleh. Tapi juga pernah gitu kan ya. Jadi imamnya siapa? Rasulullah diaturi imami, bukan di Masjid Nabawi tapi di tempat lain. Rasulullah diaturi imami, boleh. Karena memang melihat orang ini lebih alim. Tapi kalau orang lain ya jangan. Mestinya ada imam rawatibnya, ya imam rawatibnya saja. Rawatibnya sinten iki? Yang paling berhak imami adalah imam rawatibnya tadi. Kalau enggak ya wakilnya. Yang kedua, apakah panjang pendeknya mempengaruhi? Ya tergantung gini. Mempengaruhinya secara langsung tidak. Jadi sholat pendek pun juga tidak mempengaruhi kekhusyukan asalkan niku wau tumakninahnya ada. Nah niku lho nggih. Tumakninah sing penting itu tumakninahnya. Bacane panjang, ning cepet banget. Ora tumakninah nggih padha wae, ora iso khusyuk nggih. Dadi sing diwaca niku surat napa? An-Naba itu. An-Naba atau malah lebih panjang lagi, Al-Mursalat atau apalagi lebih panjang lagi ya. Itu dibaca. Terus habis itu sujud rukuknya cepat banget. Nah, ya tidak khusyuk nggih. Tidak, jangan cepat banget, pakai tumakninah. Sudah kita bahas dulu ya. Tapi ini yang dibaca cuma kulhu, wallahu ahad, tapi tumakninah ya lebih khusyuk. Nah, gitu ya. Jadi tergantung tumakninahnya, utamanya karena itu. Bahwa panjang pendek itu nanti kaitannya dengan apa? Istilahnya mendapatkan pahala lebih. Kalau pahala bacanya nggih, bener. Jadi sing diwaca akeh ganjarane luwih akeh nggih lah. Wong baca Quran nggih. Baca Quran kan hitungannya per huruf to nggih. Semakin banyak yang dibaca semakin banyak pahalanya. Iya. Tetapi ada juga batasan. Kalau imam yo dawa-dawa gitu. Sehingga engko nek kedawan mesakne makmume. Tapi juga pernah gitu kan. Kalau kamu imami orang jangan terlalu panjang karena ada di antara makmum itu yang zal hajah satu. Ada yang punya keperluan, ada yang sudah tua gitu loh, tidak kuat sholat lama-lama. Ada yang lain-lain, ada yang sakit juga, gitu kan ya. Maka kalau ngimami ojo dawa-dawa, ojo kaya nek salah dhewe. Yen salah dhewe dawa terserah sak karepmu. Nek ngimami ojo dawa-dawa. Ming hanya saja dawa cedhek niku kan enteng batasane nggih, enteng ukurane. Dawane kaya ngapa to? Lah dawane Nabi niku nek jenenge dawane Nabi niku maca Al-Baqarah rampung. Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Lah iku dawa banget nek kowe. Ora mung dawa-dawi gitu. Dawi. Kayak gila nggih, kayak panjangnya kereta api di Lampung gitu. Bandar Lampung itu ada sepur. Ada sepur ngangkut batu bara.
dari pelabuhan, di dekat pelabuhan itu sampai ke arah Palembang sana. Itu gerbongnya cacah seket itu. Gerbongnya gue cacah seket gue batu bara itu. Makanya mereka itu enek sempurna ya terima. Sak jam kadang-kadang nunggunya, setengah jam atau sampai 1 jam nunggu untuk lewat itu loh, gara-gara ada. Sampai sekarang dibuat flyover itu ya, flyover sehingga Sempurna tidak ganggu. Dulu gitu ceritanya. Pokoknya kalau ada kereta api gitu, itu 50 gerbong. Di sini batu bara itu, tak gerbong. Ya suwe mlakune pirang menit gitu jalannya. Padahal enggak banter jalannya itu batu bara. Ya itu ngediawan nek kaya ngono kuwi nggih. Aja dawa-dawa. Ada lagi monggo? Nggih, monggo. Ya. Ya. Kita matikan tangannya kan satu. Ya. Ya. Tadi yang mengatakan hanya satu. Ya. Boleh. Di dalam sholat itu tidak boleh melakukan gerakan di luar sholat kecuali kalau darurat. Contohnya HP tadi. HP ini muni, udah ini Oke. Mana ini piye kan? Aku tangan loro mboten napa-napa. Tapi matikan lho nggih, ora diangkat lho nggih. Nek diangkat batal. Sik lagi salat ki ya batal. Nek dipateni oleh. Ini nek di ora oleh. Nggih. Anda dipateni kan juga bisa ya dimatikan. Ada lagi monggo? Wow. Mboten? Nggih. Silakan. Ya. 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 Ya, ya. 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 Dilompati. Ya. Ya, ya, ya. Ya mestinya tidak begitu. Mestinya kan ya harusnya jenenge sing dadi imam pertama siapa kan gitu kan ya. Nomor rawatibnya itu siapa, yang utama siapa. Mestinya yang ngaturi yang dia gitu loh. Maka orang tamu kalau dia bijaksana mesti akan tanya dulu, ini imam rawatibnya sinten, kan gitu kan ya. Jangan saben wong sedherek imam nuwun. Wong nek wong imam bila jangan nanti tersinggung yang punya ini. Jadi ada dalil, ada hadis, tidak boleh kita menempati tempat kemuliaan yang dimiliki tuan rumah, nggak boleh. Nah ya makanya tadi jangan begitu, jangan tadi tersinggung nanti jadinya. Makanya tadi supaya nggak tersinggung caranya ya tadi, sing dikatakan imam rawatibnya yang utama siapa itu yang ngaturi. Kalau memang mau ngaturi ya, jangan kemudian wah ini terus rasa biasa nih kecuali ada kecualinya. Nek kabeh setuju kan, gitu loh nggih. Nek kabeh setuju ya wis sing ngaturi siapa saja terserah, tapi kan semua setuju tidak ada masalah gitu loh. Ya wis sepakatan sing semua diaturi imam ya Pak Ustaz ya Pak Kiai ini gitu kan ya. Ya udah, enggak apa-apa. Sing ngakon wong liya terserah. Kalau itu kan sudah disetujui, tapi kalau tidak untuk menjaga hati lah kepalanya. Jaga hati jangan begitu supaya tidak tersinggung. Ada lagi? Oke. Bingung. Kalau mengatakan pakai gitu ya batal. Karena itu bukan bacaan sholat. Bukan bacaan sholat. Kalau cegukan masih rada-rada, cegukan masalahnya nggih, nek iso dihindari. Ini kene apa? Ah itu batal sholatnya. Sholatnya batal.
imamnya batal, semuanya batal, makmumnya juga batal. Ulangi lagi dari awal. Makanya daripada imamnya bingung, sudah biarkan saja imamnya. Inna boleh. Nah, nek dia ngomong inna gitu ternyata niatin nyeluk anake, ya malah batal gitu. Anake jenenge Ina gitu. Ora maca Quran nyeluk anake batal gitu. Karena bukan baca Quran namanya. Gitu nggih. Ada lagi? Lanjut ya. Nggih, silakan. Nggih. Sampai tempat sujudnya. Ya, sampai habis tempat sujudnya nih. Ya. Lewat di depan orang sholat itu tidak boleh, kecuali kalau sholat jamaah. Sholat jamaah itu yang tidak boleh dilewati cuma di depan imam. Terus nih sholat jamaah ya, sholat jamaah itu orang lewat di depan shaf pertama boleh, shaf kedua ya boleh. Tapi kalau sholat sendiri atau jadi imam itu masbuk misalnya ya, masbuk nemburi mereka, sholatnya telat. Terus ini mau keluar, itu masih ada yang sholat, ya kita tunggu dulu. Nanti rampung sholatnya karena tidak bisa lewat kecuali di depan situ. Lawangin yang kono misalnya gitu ya. Ya wes dah. Kita tunggu dulu. Sampai di mana? Sampai tempat sujudnya itu. Jadi saya di sini ada soft ya, kira-kira dua keramik ini ya sudah di situ sampai situ. Orang atau kono ya boleh lewat nggak apa-apa. Tidak terhalang gara-gara cukup jauh dari tempat sujudnya. Ada lagi? Lanjut ya, ini jamnya masih cukup enggak? Telas, aduh, pun. Ada pertanyaan lain barangkali? Ya, monggo. Oh gitu, oke. Berarti tak tandani dulu ya. Ini terakhir Sahal bin Sa'ad ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dulu. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.